Kakak Pinkan, kamu kenapa? Aku bosen Kak Ebi. Kok bosen? Kalau bosen, gimana kalau kita main games? Wah, games apa tuh Kak? Aku punya games, nama gamesnya Ikuti Perintahku. Nah, jadi cara mainnya gini Kak Pinkan. Kalau aku sebut kakak bilang pegang kuping, maka kakak lakuin. Tapi kalau aku cuma bilang pegang kuping, jangan dilakuin. Kakak paham? Paham. Baik, coba kita contohin dulu ya. Nanti kita ajak adik-adik untuk ikut bermain. Siap Kak Ebi. Oke, coba ya. Kakak bilang pegang perutnya. Pegang kepala. Aku salah. Tapi nggak salah. pegang telinga. Nah, adik-adik, cara bermainnya gitu ya. Coba kita praktekkan ya. Dari kakak Pinkan yang kasih instruksi, boleh? Oke. Siap Kak Ebi. Kakak bilang pegang hidung. Pegang perut. Hayo, siapa yang salah adik-adik di rumah? Wah, pasti ada yang benar juga, ada yang salah nih kakak Pinkan. Coba kita tes sekali lagi nih, biar adik-adik konsentrasi nih ya. Oke, siap Kak Ebi. Kakak bilang pegang kepala. Kakak bilang pegang perut. Ayo. Ayo, siapa yang salah? Baik. Nah, adik-adik udah pasti udah semangat, udah konsentrasi nih. Iya. Aku juga Kak, aku udah semakin semangat buat memuji nama Tuhan. Ya, kalau gitu kakak adik-adik, kita mau nyanyi ice breaking. Baik. Adik-adik, sekarang kita mau ice breaking. Jadi semuanya yuk kita bagi berdiri. Mari berdiri adik-adik. Nah, biar lebih semangat, kalau semangat suaranya harus lebih kencang. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Pinkan? Sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku dan Sayang-sayang disayang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuka ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat satu pujian dari Kidung Ceria 25 dengan judul Mari Kita Bergembira. Yuk kita semua berdiri, kita menyanyi Mari Kita Bergembira. Adik-adik ada sukacita kan hari ini? Pasti dong, ada ya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari
adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 177, Di Pintumu Ku Datang. Semuanya menghadap kiri. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku tutup jadi satu, lalu aku berdoa. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, karena atas berkat-Mu kami masih boleh melaksanakan dan mengikuti IMPA hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, biarlah itu boleh berjalan seturut sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur berapa Kak Pinkan? Mazmur 143 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adik-adik, kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kakak Layan, dan kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik Layan. Baik, kita baca bersama-sama ya. Mazmur 143 ayat 1 sampai 6, doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu. Demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap. Seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadakan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau merespon Mazmur. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman hari ini? Oke, apakah sudah disiapkan Alkitabnya? Hebat. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita mau satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami bisa mengadakan ibadah online bersama-sama. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau mau siapkan hati dan pikiran kami, agar kami selalu tertuju padamu. Kiranya Engkau juga mau sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan hari ini dari Injil Imamat, pasal ke-8 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca Alkitab dengan judul perikop pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat-umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakan-nyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Amin. Demikian pembacaan kita hari ini. Nah adik-adik, sekarang Kak Reta mau bertanya. Tahu gambar ini gambar apa? Coba kita lihat. Nah, lihat. Ada gambar. Apa? Iya, benar. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang mendengar. Nah, coba kita lihat. Kita lihat gambar ini. Apakah anak yang ada di dalam gambar tersebut, gambar ini, mendengarkan dengan serius atau dia sedang bermain? Apa jawabannya adik-adik? Iya, benar. Anak tersebut, anak ini sedang mendengarkan dengan serius. Dia tidak melakukan apapun. Dia hanya mendengarkan. Nah, adik-adik, mengapa penting untuk seseorang mendengarkan dengan baik dan benar? Ada yang tahu tidak? Kenapa sih kalau kita diajak bicara atau ada orang yang sedang berbicara dengan kita, kita harus mendengarkannya dengan baik dan benar? Ada yang tahu alasannya? Iya, betul sekali. Jika kita mendengarkan dengan baik dan benar, kita dapat memahami maksud
dari orang yang berbicara kepada kita. Tetapi jika kita tidak mendengarkan dengan baik saat diajak bicara, kira-kira kita bisa mengerti tidak maksud dari orang yang berbicara kepada kita? Contoh, kalian sedang diajak atau diminta oleh orang tua kalian melakukan sesuatu. Contohnya mama kalian, mama sedang bicara nih dengan adik-adik, tetapi adik-adik sedang asik nih main handphone. Mama bilang sama adik-adik, "Nak, tolong matikan air yang di kamar mandi ya, airnya sudah penuh." Adik-adik asik dengan handphonenya sendiri, tidak mendengarkan mamanya. "Oh, iya mah, iya. Apa ya tadi ya? Mama bilang apa ya? Terserahlah, main lagi." Nah, ternyata air yang di kamar mandi yang harusnya tadi dimatikan sudah penuh sampai banjir-banjir. Itu karena yang diajak bicara tidak mendengarkan dengan baik dan benar. Sehingga pesan yang disampaikan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar dari Alkitab yang sudah kita baca, pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Imamat. Tadi kita mau belajar mendengar, seperti Musa mendengarkan Tuhan. Siapa yang sudah tahu tentang cerita ini? Ya, akan Kak Reta review kembali. Musa menguduskan Harun dan anak-anaknya agar mereka memenuhi tugas sebagai seorang imam. Lalu, adik-adik harus tahu, jika mau melakukan tugas dengan benar, seperti Musa, maka tidak boleh main-main saat mendengarkan perintah Tuhan. Kak Reta, bagaimana sih cara mendengarkan perintah Tuhan? Gampang sekali. Kalian harus mau dengar-dengaran perintah orang tua kalian, perintah kakak layan kalian, perintah guru-guru kalian. Kalian harus mendengarkan dengan benar dan juga melakukan dengan baik dan benar. Tidak hanya didengarkan, tetapi juga harus dilakukan. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Reta mau mengajak kalian untuk bermain. Kita akan bermain menggunakan indera pendengaran kita. Punya telinga? Semuanya adik-adik punya telinga? Kalau punya telinga, telinganya dibuka yang lebar, dengarkan audio yang Kakak Reta berikan. Kalian ikuti petunjuknya. Dengarkan baik-baik ya. Siap? Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Hafalkan ayat berikut ini, lalu kumpulkan dalam bentuk video. Nah, seperti itu adik-adik. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya ya. Nah, sekarang kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau mau ajar kami menjadi anak-anak yang selalu taat, yang mau dengar-dengaran dengan perintah-Mu, kedua orang tua kami dan juga guru-guru kami, dan juga kakak-kakak layan kami. Jadikan kami anak-anak yang selalu takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau merespon firman. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan.
Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau mau ajar kami menjadi anak-anak yang taat dan mau dengar-dengaran seperti Musa. Ajar kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dengan baik dan benar. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan juga kakak-kakak lain kami. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau mau berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka berkat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa demi bangsa dan negara kami. Engkau mau lindungi bangsa ini. Engkau mau jauhkan kami dari mara bahaya. Engkau mau jauhkan kami dari virus-virus yang jahat. Engkau mau sembuhkan negara ini ya Bapa. Engkau mau kuatkan, Engkau mau pulihkan perekonomian negara ini. Engkau mau sembuhkan korban-korban dari virus corona. Kiranya Kau mau jamah mereka, Kau mau sembuhkan mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Kami akan tutup doa ini seperti dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jadi caranya masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Persembahan adik-adik masukkan ke dalam amplop. Kemudian nanti orang tua adik-adik yang akan memberikannya kepada gereja. Atau bisa juga memberikan kepada korsek. Betul. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 205 dengan judul Aku Suka Membagi. Pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah yang kanan. Adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah impa kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 358 dengan judul Tuhan Allah berserta engkau. Baik adik-adik, karena tadi kita membukanya dengan doa, maka kita juga akan menutupnya dengan doa ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar itu tidak hanya kami dengar, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami sudah berada di penghujung ibadah, biarlah Tuhan kami mau serahkan kehidupan kami selama seminggu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita melanjutkan aktivitas kita. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker kalau adik-adik pergi keluar rumah. Dan mencuci tangan setelah berpergian. Jangan lupa juga untuk makan makanan yang sehat. Nah, adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.